Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia. Kota Samarinda menyimpan banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Di samping itu, Samarinda juga merupakan provinsi yang kaya akan tempat pariwisata. Kini, kota Samarinda terus berbenah dan membuat banyak objek wisata bagi penduduknya. Wisata di Samarinda banyak jenisnya, antara lain Kebun Raya Unmul Samarinda atau yang lebih lazim disebut KRUS ini merupakan salah satu di antara beberapa tempat wisata yang ada di kota Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Harga tiket masuk adalah Rp3.000 baik untuk dewasa maupun juga anak-anak. Harga ini sudah termasuk untuk kendaraan yang masuk ke dalam kawasan kebun raya. Di KRUS untuk saat ini terdapat kebun binatang mini. Disebut mini karena memang binatangnya masih dalam jumlah terbatas dan dipelihara di dalam kandang yang berukuran tidak terlalu besar. Ada orangutan dan beruang madu yang merupakan binatang khas Pulau Kalimantan. Kemudian ada rusa sambar, buaya muara, monyet, kuda poni, dan lain-lain. Selain itu, di sini juga terdapat danau yang cukup luas. Bagi yang ingin berkeliling-keliling danau, bisa menyewa sepeda air untuk digunakan bersama keluarga atau teman. Di objek wisata ini, pengunjung bisa menyewa perahu dengan beraneka ragam bentuk. Harga sewanya berkisar Rp15.000 per 15 menit dengan batas muatan 3 orang dewasa. Di kebun raya ini juga tersedia lamin-lamin yang disewakan. Lamin ini biasanya dipakai pengunjung untuk mengadakan acara. Selain itu, kebun raya Samarinda juga menyediakan museum kayu yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis kayu langka yang mungkin umurnya sudah mencapai ribuan tahun. Never thought that I'd fall in love, 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 love. But it grew from a simple crush, 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 crush. Being without you, girl, never so messed up, 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 up. When you walked out, said that you had enough, nothing before. Air terjun Tanah Merah adalah salah satu tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi. Objek wisata ini terletak sekitar 14 km dari pusat kota Samarinda, tepatnya di Dusun Purwosari, Kecamatan Samarinda Utara. Dari kota cukup mengikuti arah jalan poros Samarinda Bontang. Tepat di sisi kanan jalan berdiri sebuah palang besar bertuliskan Anda memasuki kawasan wisata air terjun Tanah Merah Samarinda. Air terjun Tanah Merah dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor. Objek wisata ini termasuk salah satu tempat wisata favorit keluarga karena telah dilengkapi dengan pendopo istirahat, tempat berteduh dengan pohon peneduh di sekitar lokasi, warung, areal parkir kendaraan yang luas, pentas terbuka, dan juga tempat pemandian. Walaupun telah banyak tempat-tempat objek wisata, air terjun Tanah Merah di Samarinda Utara ini tetap memberikan nuansa tersendiri. Tak heran jika masih banyak pengunjung yang berdatangan setiap harinya untuk melihat kondisi alam air terjun ini. Dengan biaya retribusi Rp7.000 per orang, pengunjung sudah dapat menikmati objek wisata ini dengan menyusuri jalan setapak yang menuju ke arah air terjun.
Menurut pihak pengelola, objek wisata yang memiliki luas area 1 hektar ini akan tetap dijaga kelestariannya. Dikemukakan pula bahwa objek wisata ini tetap mempertahankan ciri khasnya dengan air terjun alami yang tercurah dari air pegunungan. Selain itu, pihak pengelola berencana akan melakukan beberapa pengembangan dengan menambah beberapa peralatan rekreasi lainnya, seperti mainan kuda-kudaan dan komedi putar yang dikhususkan bagi pengunjung anak-anak. Just shoot for the stars if it feels right, and aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You want it? Salma Sofa adalah tempat wisata keluarga yang menyediakan lokasi kolam renang dan sarana edukatif yang sangat digemari warga Samarinda. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung di tempat wisata Salma Sofa. Di lokasi yang terletak di Jalan Mugirejo ini, setiap hari selalu dikunjungi peminat, terutama di hari libur. Pengunjung yang datang selain untuk berenang, juga untuk menikmati berbagai tanaman hias dan arena bermain anak-anak yang terkandung unsur pendidikan. Di hari biasa memang pengunjungnya tidak seberapa, namun di hari Minggu dan di libur sekolah, setiap harinya bisa lebih dari 200 anak yang datang khusus untuk berenang saja. Kebanyakan anak-anak yang datang itu diantar oleh orang tuanya, sehingga jumlah pengunjung yang memadati Salma Sofa setiap hari di saat libur bisa lebih dari 300 orang. Belum termasuk mereka yang datang untuk menikmati dan ingin mengenal lebih dekat tentang berbagai jenis tanaman hias. Jumlah itu belum termasuk pengunjung yang datang bukan untuk berenang, tetapi untuk mengadakan acara keluarga, acara ulang tahun, arisan ibu-ibu, arisan kelompok dari berbagai paguyuban, dan sejumlah kelompok lain yang mengadakan pertemuan di Salma Sofa. Di Salma Sofa tersedia 2 kolam renang, yakni 1 kolam renang untuk anak-anak dan 1 lagi untuk orang dewasa. Membludaknya jumlah pengunjung ke Salma Sofa diperkirakan karena harga tiket yang sangat murah, yakni hanya Rp10.000 per orang. Hanya dengan bermodal Rp10.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati berbagai sarana bermain dan bisa berenang waktu. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati sejumlah taman hias yang diburu di beberapa taman. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya Masjid Sirotol Mustaqim terletak di Jalan Pangeran Bendahara, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Untuk mencapainya dari pusat kota Samarinda, pengunjung harus menyeberangi Sungai Mahakam melalui Jembatan Mahakam. Masjid ini didirikan pada tahun 1881 oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf atau lebih dikenal sebagai Pangeran Bendahara, Kapitan Jaya, Petolo Loncong, dan Usul Lorna. Masjid ini kini menjadi salah satu tempat wisata religi favorit di kota Samarinda, serta ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan. Bangunan dalam masjid ini masih utuh dan tak pernah ada perubahan. Bentuk limas bersusun 4 dengan atap sirap, atap kayu ulin khas Kalimantan, ditambah menara setinggi 21 meter, menambah megah masjid yang pernah meraih juara 2 dalam festival masjid tua di seluruh Indonesia. Selain bentuk dan bahan yang masih dipertahankan, sebuah mimbar bagi penceramah juga tetap terjaga dan ditempatkan pada posisinya, yang berada di tengah-tengah masjid yang hampir keseluruhan terbuat dari kayu ulin. salam salam hai saudara. Sisi
Bangunan utama dilengkapi dengan serambi. Di setiap sisi serambi dilengkapi dengan pagar yang juga dibuat dari kayu ulin. Mihrab masjid ini dibuat tersendiri dengan atap yang berbentuk sama dengan atap bangunan utama. Menara masjid yang dibangun 20 tahun setelah masjid berdiri memang memiliki sedikit perbedaan arsitektur dari bangunan utama masjid. Meski dibangun dengan bahan kayu yang sama, keseluruhan jendela pada bangunan masjid ini berbentuk segi empat dengan 2 daun jendela, begitu pula dengan pintu-pintunya. Namun, pada bagian menara tidak menggunakan bentuk segi empat, tapi menggunakan pola lengkungan pada setiap bukaannya. Menara Masjid Shirathul Mustaqim setinggi 21 meter dengan 4 lantai, masing-masing lantai dilengkapi dengan balkon terbuka. Bentuk puncak atap menara ini yang sangat unik dan menarik, karena sangat berbeda dengan bentuk puncak-puncak menara masjid tua lainnya yang ada di Indonesia. Ditambah lagi dengan bahan bangunannya yang menggunakan kayu besi juga menjadikannya begitu istimewa. Masjid Islamic Center Samarinda merupakan masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal. Dengan latar depan berupa tepian Sungai Mahakam, masjid ini memiliki menara dan kubah yang berdiri tegak. Tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Masjid Islamic Center selain sebagai tempat untuk beribadah, Islamic Center juga sebagai tempat wisata Islami, yang dimana kita bisa melihat kota Samarinda dari ketinggian 99 meter dengan menggunakan menara masjid. Ada jalan, insya Allah. Untuk bisa menaiki menara tersebut, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. It's always been about me, myself and I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. Berikut tadi adalah beberapa spot pariwisata yang ada di Samarinda. Jika Anda ingin menghilangkan penat setelah menjalankan aktivitas sehari-hari, Anda bisa mengajak keluarga, teman-teman, serta rekan Anda untuk mengunjungi salah satu spot wisata yang terdapat di Samarinda. Yeah, I do.